Salah, ini betul-betul dari keresahan Bapak Ibu ya. Ibu Rana dengan Murpala. Ini kayaknya waktu kuliah juga ini pencinta alam juga ya. Nah, Ibu Salmia dengan Jumat Religi dan Ibu Mas Dalia dengan programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, apa praktik baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak? Dari sini saya menuliskan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Itu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berbagi dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, melaksanakan program koran yang baru tadi diselesaikan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Nah, yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana mengajak orang lain atau rekan sejawat untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah berdasarkan tuntutan kurikulum. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat bagi saya, karena bagaimana kita menghadapi rekan sejawat yang apatis, tidak menerima perubahan tentang kurikulum yang ada, tidak ingin melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, lebih mengandalkan pembelajaran yang bersifat konvensional. Kemudian yang ketiga, apa perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi. Jadi upaya yang bisa saya lakukan adalah yang pertama tentunya meminta saran atau masukan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, tidak berhenti melakukan praktik baik, ya, kemudian melalui praktik baik itu yang bisa dilihat oleh rekan-rekan sejawat, dan adapun hasilnya itu bisa menarik minat rekan sejawat untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum selesai. Begini, Bapak Ibu, kalau soal persoalan pertanyaan pertama di sini kata kuncinya itu kan apa praktik baik? Oke, semuanya sudah berbagi praktik baik. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah apa yang masih menjadi tantangan. Nah, sekarang yang menjadi tantangan itu mari kita diskusikan, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mawada. Salah satu mungkin jadinya menjadi saat kita bersama, dan tadi sudah dikelompokkan oleh Pak Maskur. Ada beberapa Pak Maskur di situ menuliskan tantangan yang sama, itu bagaimana mengajak rekan. Namanya gelas dan gelis. Gerakan literasi pelajar. Apa yang melatar belakangi sehingga ini yang disepakati di sekolah, karena yang melihat kondisi di sekolah, kemudian murid itu sendiri yang kita lihat, bisa saksikan bahwa rendah sekali literasi membaca. Dia lebih fokus kepada gadget, ya. Kemudian apa tujuan yang mendasari program ini? Pertama adalah kami akan meningkatkan budaya literasi membaca pada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana agar anak murid di sekolah, ya, kita mempunyai rasa cinta dalam membaca. Kemudian yang ketiga adalah di samping membaca buku, kami juga programkan kegiatan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini sehingga ya diharapkan anak menjadi anak yang cinta Al-Quran. Kemudian bagaimana target atau bayangan ke depan ini sebenarnya sudah berjalan. Ya, tentu bahwa dengan literasi membaca yang diprogramkan itu, biar anak menjadi tinggi literasi membacanya, karena terbiasa membaca. Dengan demikian, ya, itu sudah menjadi kebutuhan, sehingga setiap saat, ya, dimanapun anak berada, ketika membaca buku istirahat, yaitu
membaca, ya senantiasa membaca buku. Dan ini dilakukan sebenarnya sama seperti teman-teman yang lain bahwa dia lakukan di awal jarak 10 menit. Ada juga ya istirahat, juga ada gazebo itu kegiatan membaca. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak dengan literasi yang bagus itu berpikirnya mampu berpikir kritis. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan anak memiliki karakter yang mulia. Kemudian untuk kepala sekolah, ya, harapan kami adalah ya tentu setiap program itu harus dipantau terus, dievaluasi, ya sehingga apakah setelah dilihat bagaimana program itu berjalan baik dengan atau tidak, ya itu harus dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah mendukung penuh dengan tentu baik materi maupun pemikiran, terutama dalam penyediaan sarana yang dibutuhkan. Kemudian program ini juga adalah sebagai tujuannya untuk memperbaiki rapor pendidikan. Karena rata-rata di sekolah ya, dalam hal literasi itu sangat rendah. Kemudian yang ketiga yang kami harapkan dari guru adalah tentu kolaborasi, karena program apapun itu pasti tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa kolaborasi atau kerjasama yang baik. Dan memang program literasi ini ya harus memang semua yang terlibat atau semua baik guru, murid maupun orang tua siswa ya harus terlibat aktif untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagi orang tua ya sama ya, tentu partisipasi aktif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan gelar tersebut. Kemudian diharapkan juga bagi orang tua terus memantau bagaimana progres perkembangan belajar anaknya di sekolah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi murid di sekolah. Karena sekarang ini kita sudah pada tahu di mana di sekolah kita itu minat baca anak didik kita di sekolah itu sangat kurang. Karena mungkin itu juga dipengaruhi oleh gadget yang anak-anak sekarang ya habis waktunya hanya dengan itu. Karena saya sendiri sebagai orang tua merasakannya, anak saya ya susah saya handle untuk memainkan gadget ya. Di sini adapun 1 tahun ke depan harapan saya terhadap murid, saya mengharapkan murid yang memiliki pengetahuan yang luas dan berpengetahuan dan berwawasan yang luas. Kemudian murid yang gemar membaca, itu yang utama. Kemudian yang ketiga, murid yang aktif dan kreatif. Yang keempat, murid yang memiliki kemampuan membaca yang baik. Dia akan memiliki dia dapat mampu membaca dengan baik. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan guru-gurunya akan seperti apa 1 tahun ke depan. Harapan saya kepala sekolah dapat menjadi pemimpin yang mendukung kegiatan gerakan literasi di sekolah. Itu harapan saya. Kemudian guru-gurunya dapat berperan aktif dalam kegiatan program literasi dan dapat berkolaborasi untuk melaksanakan program literasi. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar sekolahnya seperti apa? Harapan saya lingkungan di sekolahnya yang pasti yang pertama harus nyaman, asri, itu yang harus mendukung. Kemudian gerakan di sekolah juga dalam hal penyediaan aset harus mendukung, terutama dalam modal aset fisik ya, seperti perpustakaan dan buku. Kemudian yang keempat, warga sekolahnya termasuk orang tua akan seperti apa? Harapan saya warga sekolah dan orang tua dapat mendukung kegiatan literasi, dapat bekerja sama dengan baik, mendukung segala kegiatan di dalam kegiatan literasi.
Terima kasih banyak. Saya rasa hanya sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah jadi ngidam itu nanti Bu Ham. Cocok jadi fasil. Aura-aura fasil nih. Saya dari SDN 034 Polewali. Saya ambil program yaitu berita. Berita itu adalah berani bercerita. Ya. Jadi di sekolah saya itu memang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu sudah bisa membaca. Tapi ada beberapa anak siswa yang di situ belum terlalu pandai sehingga rapor mutu di sekolah saya itu merah. Nah, ini setelah adanya kegiatan berita, rapor mutu saya sekarang ini sudah hijau. Alhamdulillah dengan adanya berita, dan berita ini sudah berjalan 2 bulan. Insya Allah akan berjalan selama-lamanya. Baiklah, tujuan berita yang saya programkan di sekolah saya yang pertama, menumbuh kembangkan anak-anak di sana untuk selalu membaca, bercerita, berani bercerita. Adapun yang pertama yaitu murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan. Dan saya bayangkan murid dalam 1 tahun ke depannya. Yang pertama, semua murid sudah bisa tampil di depan orang banyak untuk berita, yaitu berani bercerita. Yang kedua, murid sudah bisa berdiskusi dan membuat refleksi di depan orang banyak. Jadi pada saat program berita itu kita laksanakan di depan halaman, anak-anak tidak hanya membaca saja, tapi dia membaca buku cerita, dan itu akan ditampilkan bagaimana dia bisa tampil di depan umum, di depan teman-temannya untuk berani bercerita buku yang dia bacakan itu tadi. Berikutnya, murid yang kreatif dan bernalar tinggi menuju pembelajaran profil pelajar Pancasila. Berikutnya, dengan adanya program berita ini, rapor mutu semakin meningkat. Yang kedua, kepala sekolah dan guru-gurunya seperti apa? Yang pertama, kepala sekolah yang mampu membawa nama baik sekolah dan menjadi pemimpin yang mendukung kegiatan yang ada di sekolah, baik itu kegiatan guru maupun kegiatan siswa, khususnya berita ini. Berikutnya, yang saya bayangkan guru-guru ke depannya adalah guru yang selalu berpihak kepada murid, apalagi adanya program berita ini. Terus yang kedua, guru yang mampu berkolaborasi bersama rekan sejawat dan terlebih lagi dengan murid yang ada di sekolah itu. Berikutnya, lingkungan belajar sekolah yang seperti apa? Lingkungan sekolah yang saya impikan yaitu lingkungan sekolah yang nyaman, dengan harapan bahwa murid yang bercerita itu tadi memenuhi halaman yang ada di sekolah setiap saat. Warga sekolahnya termasuk orang tua atau murid yang bagaimana ke depannya. Warga sekolah, orang tua, siswa yang selalu mendukung dengan adanya kegiatan berita ini dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan berita ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Nanti ada lagi sebentar. bagus. Bagus. Bajunya Kak, jilbabnya Kak. Iya, baju bagus. Iya. Belum dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan program yang kami laksanakan di sekolah. Jadi kami namai Elfas English Club. Jadi Elfas ini kami ambil dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi L itu al dari bahasa Arab, itu ismu domir. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata sandang.
Nah, fast itu dari bahasa Inggris artinya cepat. Jadi kami berharap dengan adanya program ini maka bisa menjadi suatu langkah percepatan bagi siswa kami untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bahasa Inggris. Kenapa kegiatan kami ini dilakukan? Karena adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang membahas tentang siswa SMK itu harus dibekali dengan pendidikan sehingga dapat langsung berterima di dunia kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan di bangku SMK. Namun kenyataan yang terjadi khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, buku yang kami gunakan itu sama dengan buku pembelajaran yang ada di SMA, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan program ini agar bisa lebih meningkatkan kemampuan siswa. Jadi mereka tidak hanya ini tujuannya 1 tahun ke depan, jadi siswa itu tidak hanya mampu atau ahli pada kejuruan mereka, tetapi juga mereka memiliki nilai lebih, yaitu bisa berbahasa Inggris sesuai dengan kejuruan mereka. Nah, sehingga mereka diharapkan dapat berterima di dunia global ataupun bisa bekerja di luar negeri. Nah, ini harapan kami, kepala sekolah dan guru di sekolah kami akan mendukung kegiatan program ini sehingga menciptakan lingkungan yang memaksimalkan potensi peserta didik. Kemudian warga sekolah dan orang tua bekerja sama dalam program sekolah dengan mengawasi, mendukung peserta didik serta menjalin komunikasi terbuka dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Dan adapun lingkungan sekolah kami karena berada di ujung, jadi sekolah kami itu ujung mentok, jadi tidak ada lagi jalanan setelah sekolah dan di sampingnya itu adalah sungai, jadi kami memanfaatkan lingkungan yang asri itu untuk bisa belajar. Jadi siswa program ini tidak hanya berada di dalam kelas namun dilaksanakan di pinggir sungai atau di lapangan-lapangan olahraga yang ada di sekolah kami. Cukup sekian, assalamualaikum. Memungkinkan untuk semua Bapak itu memungkinkan. Oke. Terus yang ketiga, murid yang mampu berpikir kritis. Selanjutnya murid yang senang dan bersemangat dalam sekolah dan guru-guru yang seperti apa yang saya memang terang. Kepala sekolah yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, terus kepala sekolah yang mampu menginspirasi dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, terus guru yang memiliki empati dan kesabaran dalam membimbing siswa, terus guru yang fleksibel, mampu beradaptasi dalam perubahan untuk mendukung program yang telah berjalan. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar seperti apa? Lingkungan belajar seperti apa yang asri, nyaman, bersih, terus tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram dan yang akan terprogram juga. Terus warga sekolah yang termasuk orang tua seperti apa? Yaitu seperti mendukung segala aktivitas yang dilaksanakan di sekolah. Ini dipakai baju. Terima kasih.